halo semuanya. Masih semangat ya? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng terkait mengapa kita perlu melakukan probing dalam marketing ya. Probing kalau dalam dunia marketing merupakan hal yang penting karena merupakan peluang untuk mengetahui lebih banyak terkait prospek dan kebutuhan calon klien Anda. Dengan Anda melakukan probing, Anda bisa mengetahui bagaimana persentase prospek penjualan Anda. Kemudian Anda juga mengetahui kebutuhan calon klien Anda ataupun calon customer Anda. Dengan begitu akan mendukung Anda sebagai seorang manajer marketing untuk menjual produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Oleh karena itu, yuk kita simak video berikut ini. Probing klien potensial, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan proses materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait komunikasi efektif, kemudian terkait kemampuan persuasi, serta kemampuan negosiasi dalam pekerjaan Anda sebagai manajer marketing ataupun sebagai seorang staff marketing. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai probing klien potensial. Kita mulai dengan probing dapat digunakan untuk mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan pelanggan ataupun kebutuhan calon klien Anda. Probing dalam marketing merupakan taktik yang digunakan oleh agen marketing untuk mengejar informasi lebih lanjut dari calon pelanggan Anda melalui pertanyaan yang diajukan selama panggilan marketing. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan calon klien Anda, untuk mengetahui apa yang menyebabkan mereka tertarik dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Selain itu, juga untuk mengetahui apa yang menghalangi mereka dari memberi produk yang sedang dijual. Jadi pada intinya, probing merupakan taktik yang digunakan oleh bagi sebagian orang marketing ataupun kebanyakan marketing untuk mengejar informasi ataupun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari calon klien Anda. Jadi, probing penting untuk dilakukan supaya Anda bisa mengetahui terkait informasi calon klien Anda. Hal tersebut akan mendukung proses komunikasi Anda dengan calon klien Anda, kemudian proses negosiasi Anda, proses persuasi atau ajakan Anda dengan calon klien Anda, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, mengapa perlu melakukan probing dalam marketing? Ya, melakukan probing dalam telesales atau marketing penting karena memberikan peluang untuk mengetahui lebih banyak tentang prospek dan kebutuhan dari calon klien Anda. Semakin banyak yang Anda ketahui terkait calon klien Anda akan semakin baik dalam hal dapat mendukung proses komunikasi Anda dengan calon klien Anda, dapat mendukung proses persuasi serta kemampuan negosiasi Anda dalam melakukan percakapan dengan calon klien Anda, dalam Anda menawarkan produk ataupun jasa yang Anda jual, yang Anda tawarkan kepada si calon klien Anda. Hal tersebut juga dapat membantu agen telesales atau marketing untuk menentukan apakah produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan prospek dan dapat meningkatkan peluang penjualan. Ya, jadi sebelum Anda menawarkan sesuatu kepada calon klien Anda wajib tahu dulu kira-kira calon klien Anda sedang membutuhkan apa. Produk apa yang sedang dibutuhkan, kemudian masalah apa yang sedang dihadapi, kemudian mereka membutuhkan produk apa untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, dengan mengetahui hal tersebut secara detail dan spesifik, Anda akan mampu memperbesar kemungkinan produk Anda ataupun jasa Anda terjual di klien Anda atau dengan calon klien Anda. Tentunya juga untuk mencapai target pribadi ataupun target perusahaan yang Anda ingin capai.
Selain itu, probing juga dapat membantu marketing Anda sebagai seorang manajer marketing dalam membuat percakapan yang lebih berkualitas serta menciptakan koneksi yang lebih baik antara agen marketing dengan calon klien Anda. Jadi Anda perlu melakukan riset terkait ataupun pencarian terkait kebutuhan calon klien Anda, permasalahan yang sedang dihadapi oleh calon klien Anda, sehingga membutuhkan produk yang Anda jual. Kemudian kita beralih pada tips melakukan probing ya. Berikut terdapat beberapa tips yang Anda dapat terapkan sebagai seorang manajer marketing ataupun sebagai seorang staff marketing, yaitu yang pertama, siapkan skenario dan tujuan panggilan marketing. Buat skenario panggilan dan tujuan yang jelas sebelum bertemu dengan calon klien Anda. Kemudian yang kedua, berikan perkenalan yang baik. Awali komunikasi marketing Anda sebagai seorang marketing dengan calon klien Anda diawali dengan perkenalan yang baik dan jelas, seperti nama Anda, dari mana Anda berasal, dari perusahaan mana Anda, kemudian posisi Anda sebagai apa. Anda wajib jelaskan dengan detail dan spesifik. Kemudian yang ketiga, luangkan waktu untuk mendengarkan. Bersikaplah ramah dan mendengarkan dengan sesama apa yang dikatakan oleh calon klien Anda. Jadi Anda jangan hanya mau menyampaikan atau berbicara saja, Anda juga wajib mau untuk mendengarkan yang disampaikan oleh calon klien Anda. Kemudian yang keempat, tunjukkan keahlian Anda sebagai marketing profesional. Berikan penjelasan yang jelas tentang produk atau jasa yang Anda jual ataupun yang Anda tawarkan, serta bagaimana produk Anda, jasa Anda dapat membantu calon pelanggan ataupun calon klien Anda. Jadi, Anda bisa menyasar kebutuhan yang sedang dicari oleh calon klien Anda ataupun calon customer Anda. Lalu Anda bisa masuk ke situ, Anda bisa tawarkan sesuai dengan kebutuhan dari calon klien Anda. Ya, ini contoh pertanyaan probing. Yang pertama ada pertanyaan terbuka, pertanyaan terarah, lalu pertanyaan mengenai pengalaman, serta pertanyaan mengenai budget. Kita buka dulu dengan yang terbuka, mulai dengan pertanyaan bagaimana cara Anda mengatasi masalah Anda atau masalah tertentu terkait bidang ini. Kemudian pertanyaan terarah, apakah Anda sedang mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan lain sebagainya? Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai pengalaman. Tanyakan prospek tentang pengalaman mereka sebelumnya terkait produk atau layanan kompetitor atau layanan sejenis. Kemudian pertanyaan mengenai budget. Tanyakan prospek tentang anggaran yang tersedia untuk membeli produk atau layanan yang Anda tawarkan. Jadi, terdapat beberapa contoh pertanyaan probing yang Anda bisa berikan kepada calon klien Anda dengan tujuan Anda mengetahui latar belakang calon klien Anda. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hal tersebut dapat mendukung proses komunikasi Anda, dapat mendukung proses persuasi ataupun negosiasi Anda berdasarkan target yang Anda ingin capai, baik target individu maupun target perusahaan dari Anda. Jadi Anda mau menjualkan produk, mau menawarkan sebuah jasa yang ingin besar kemungkinan si calon klien Anda akan tertarik atau akan membeli ataupun menggunakan jasa yang Anda tawarkan. Jadi sebelum Anda melakukan proses negosiasi, Anda wajib memberikan atau memberikan pertanyaan probing terkait latar belakang si calon customer Anda. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya teman-teman.